Pernah nggak sih, lo ngerasa bingung banget pas mau milih makan siang? Kayak antara nasi padang sama soto ayam, atau malah pengen nyoba menu baru yang lagi viral. Hal sesimpel itu aja, kadang bikin kita pusing ya kan? Nah, sekarang coba bayangin kalau lo bukan cuma sekadar milih menu makan siang. Bayangin lo adalah seorang manajer di sebuah perusahaan agroindustri raksasa. Perusahaan yang punya lahan pertanian luas banget, pabrik pengolahan yang modern, dan ribuan karyawan. Keputusan yang lo ambil bukan cuma soal mau makan apa hari ini, tapi juga soal nasib ratusan petani yang bergantung hidupnya dari perusahaan, dan juga miliaran rupiah investasi yang dipertaruhkan. Agroindustri itu rumit banget, bukan sekadar urusan tanam bibit, panen hasil, terus jual ke pasar. Lebih dari itu, lo harus mikirin kondisi cuaca yang nggak bisa ditebak, fluktuasi harga pupuk dan bahan kimia lainnya, subas, perkembangan teknologi pertanian yang terus berubah, kebijakan pemerintah yang bisa berubah sewaktu-waktu, naik turunnya permintaan pasar global, sampai serangan hama dan penyakit tanaman yang bisa bikin gagal panen. Semua faktor itu saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Jadi salah satu langkah kecil yang lo ambil, efeknya bisa jadi kayak domino yang berantai panjang. Misalnya, lo ditugasin buat ningkatin hasil panen jagung sebesar 30% tahun depan. Target yang ambisius kan? Oke, lo putusin buat pakai bibit jagung unggul. Tapi bibit unggul ini butuh air lebih banyak. Buat nyediain air yang cukup, lo harus perbaiki sistem irigasi. Tapi perbaikan irigasi butuh dana yang besar. Atau lo pilih cara yang lebih instan, pakai pupuk canggih. Tapi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan bisa merusak kualitas tanah dalam jangka panjang. Jadi, setiap solusi yang lo tawarin, malah muncul masalah baru yang gak kalah rumit. Masalah di agroindustri itu kayak benang kusut yang super ribet. Gak pernah bisa diselesaikan, cuma dengan satu tarikan aja. Gak pernah tunggal. Lo gak bisa cuma fokus ke satu masalah aja, tanpa mikirin efeknya ke masalah-masalah yang lain. Harus dipikirin secara holistik. Makanya, seorang pengambil keputusan di bidang ini butuh alat bantu yang canggih. Alat yang bisa memetakan semua keruwetan ini jadi sebuah gambaran yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Mereka butuh peta yang bisa nunjukin secara visual. Kalau lo sentuh bagian ini, bagian mana aja yang bakal ikut goyang dan seberapa besar efeknya. Dan inilah kenapa bikin keputusan di industri agro yang kompleks, itu susah banget dan butuh pertimbangan yang matang. Kenalan sama Pak Budi. Beliau ini bukan sembarang manajer loh. Pak Budi adalah manajer kebun sawit yang lagi pusing 7 keliling karena produktivitas kebunnya stagnan. Kebunnya luas, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Padahal, potensi kebun ini jauh lebih besar. Dia pengen banget kebunnya jadi lebih efisien, menghasilkan panen yang melimpah, dan tentunya ramah lingkungan. Dia ingin menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Tapi masalahnya numpuk kayak cucian kotor yang belum disetrika. Satu masalah belum selesai, udah muncul masalah baru. Daftar masalahnya panjang banget. Mulai dari tenaga kerja yang kurang terampil, pupuk yang harganya makin mahal, irigasi yang nggak optimal, teknologi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, hama dan penyakit tanaman yang merajalela, sampai akses pasar yang nggak pasti. Setiap solusi yang ditawarkan selalu butuh biaya yang nggak sedikit, waktu yang nggak sebentar, dan risiko yang nggak bisa diabaikan. Pilihan makin banyak. Pak Budi makin bingung. Mau pilih yang mana dulu? Mana yang paling efektif? Mana yang paling sesuai dengan kondisi kebunnya? Pak Budi kayak lagi berdiri di persimpangan 100 jalan, dan semua jalannya diselimuti kabut tebal. Nggak kelihatan arahnya, nggak tahu mana yang benar. Inilah yang disebut analisis paralysis. Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak informasi. Akhirnya malah nggak bisa mutusin apa-apa. Jadi buntu. Dia tahu semua faktor penting yang memengaruhi kebunnya, tapi nggak tahu mana yang paling krusial, mana yang prioritas utama, mana sebenarnya akar masalahnya, mana yang kalau diberesin duluan, masalah-masalah lain bisa ikut beres dengan sendirinya. Pak Budi butuh alat bantu berpikir yang jitu, semacam kompas yang bisa menuntunnya di tengah kabut informasi yang menyesatkan. Dia butuh cara yang sistematis untuk mengurai benang kusut masalah kebunnya, jadi satu tali strategi yang jelas dan mudah diikuti. Tanpa itu, dia cuma akan terus muter-muter di tempat yang sama, tanpa kemajuan yang berarti. Inilah tantangan utama yang sering dihadapi oleh para pengambil keputusan di industri agro, khususnya di perkebunan. Solusinya? Kita butuh metode yang terstruktur dan komprehensif, yang bisa memetakan masalah secara sistematis, dan membantu kita menemukan solusi yang paling efektif.
Di tengah kebingungan para petani, yang seringkali merasa kewalahan dengan berbagai masalah kompleks yang muncul dalam pertanian modern, muncullah ISM, Interpretative Structural Modeling, sebuah metode yang menawarkan harapan dan solusi. Namanya ribet, memang terdengar cukup teknis dan membuat kening berkerut, tapi intinya, ISM itu kayak Google Maps buat masalah kompleks. Membantu kita menavigasi melalui labirin isu-isu yang saling terkait. ISM membantu kita menggambar hubungan antar elemen masalah, mengidentifikasi bagaimana satu isu mempengaruhi isu lainnya, bikin peta yang jelas. Peta ini bukan hanya menunjukkan masalahnya, tapi juga bagaimana masalah-masalah itu saling berhubungan. Bayangin lo mau rakit lemari IKEA, dengan ratusan komponen dan instruksi yang membingungkan. ISM itu buku instruksinya. Memberikan panduan langkah demi langkah yang mudah diikuti. ISM nunjukin urutan yang benar, langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah. Mana fondasi, elemen-elemen dasar yang harus ditangani terlebih dahulu. Mana atap, bagian akhir yang bisa diselesaikan setelah fondasinya kuat. Metode ini dikembangkan buat bantu orang mikir sistematis soal isu rumit, memastikan tidak ada aspek penting yang terlewatkan. ISM bukan cuma alat, bukan sekadar software atau aplikasi, tapi proses diskusi bareng tim, sebuah kolaborasi untuk memahami masalah dari berbagai perspektif, biar semua sudut pandang masuk, memastikan solusi yang dihasilkan komprehensif dan efektif. Hasil akhirnya, model grafis yang nunjukin akar masalah dan urutannya, memudahkan kita melihat gambaran besar dan detail-detail penting. Diagram ISM kayak silsilah keluarga, menunjukkan hubungan sebab akibat antara berbagai faktor, jelas mana biang keroknya, membantu kita fokus pada masalah yang paling mendasar. Beresin yang di bawah, atasi akar masalahnya terlebih dahulu. Yang di atas ikut beres. Masalah-masalah turunan akan teratasi dengan sendirinya. ISM adalah peta harta karun, sebuah panduan untuk menemukan solusi tersembunyi, buat nyari sumber masalah utama, dan membuka jalan menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien. Cara pakai ISM. Pertama, identifikasi semua elemen masalah. Anggap kita detektif, kumpulin semua tersangka yang mungkin jadi penyebab. Brainstorming bareng tim manajer, ahli, pekerja, keuangan, semua kasih perspektif. Semakin lengkap daftarnya, makin akurat peta masalahnya. Contoh keterampilan rendah, motivasi turun, pupuk nggak optimal, irigasi tua, hama, teknologi kurang, harga jual rendah, modal kurang. Setiap elemen dikode biar gampang dianalisis. Di tahap ini, belum mikirin mana yang penting, tugasnya cuma mendata. Semakin banyak sudut pandang, semakin kuat fondasi analisis. Ini fondasi ISM. Kalau datanya kurang, hasilnya pasti meleset. Luangkan waktu, gali semua kemungkinan, jangan ada yang kelewat. Setelah semua elemen terkumpul, saatnya tentukan hubungan antar elemen. Untuk tiap pasangan tanya apakah A mempengaruhi B. Diskusi bareng tim, cari konsensus. Nggak ada jawaban mutlak. Hasilnya di tabel khusus, namanya SSIM. Simbol V, AXO dipakai buat tandain arah pengaruh. V, baris mempengaruhi kolom. A, kolom mempengaruhi baris. X, saling mempengaruhi. O, nggak ada hubungan. Proses ini partisipatif, semua suara didengar. SSIM jadi dasar buat analisis selanjutnya. Disinilah kebijaksanaan kolektif diubah jadi data terstruktur. Hasilnya, peta hubungan antar masalah yang siap diolah lebih lanjut. Sekarang, olah SSIM jadi matriks biner, isi angka 1 dan 0. Ini namanya reachability matrix. Komputer bantu cari hubungan langsung dan tak langsung antar elemen. Proses transitivitas kalau A ke B, B ke C, berarti A ke C. Hasil akhirnya, final reachability matrix. Lalu partisi level, kelompokkan elemen ke dalam hierarki. Elemen dasar, mempengaruhi banyak, nggak dipengaruhi. Elemen puncak, dipengaruhi banyak, nggak mempengaruhi. Proses diulang sampai semua elemen dapat levelnya. Hasil, struktur hierarkis yang jelas, mana fondasi, mana atap. Ini kayak silsilah keluarga masalah, jelas urutannya. Inilah momen Eureka. Semua level digabung jadi satu diagram ISM. Diagram ini visualisasi akhir, kotak dan panah tunjukin pengaruh antar elemen. Elemen dasar di bawah, puncak di atas. Pak Budi bisa lihat langsung, oh ternyata modal dan harga jual di bawah. Itu akar masalah. Fokus ke akar masalah, masalah lain ikut beres. ISM bukan cuma gambar, tapi peta jalan strategis. Prioritas jadi jelas, nggak lagi tembak sana-sini. ISM bantu kita fokus ke solusi utama, bukan cuma gejala. Inilah kekuatan ISM mengembangkan rencana aksi. Contoh simple, petani kopi Gayo mau ningkatin produktivitas. 4 elemen utama,
Teknik pasca panen buruk, serangan hama, kurang pengetahuan, varietas tua. Diskusi kurang pengetahuan sebabkan teknik pasca panen buruk dan hama. Varietas tua juga sebabkan hama. Teknik pasca panen nggak langsung sebabkan hama. Level 1 kurang pengetahuan dan varietas tua. Level 2, teknik pasca panen dan serangan hama akibat. Model ISM digambar panah dari pemicu ke akibat. Hasil intervensi paling strategis adalah pelatihan dan peremajaan varietas. Dengan peta ini, petani tahu harus mulai dari mana. ISM bikin langkah jadi jelas dan terarah. Kesimpulan, agroindustri itu rumit, penuh variabel saling terkait. ISM hadir sebagai Google Maps, bukan sulap, tapi alat bantu berpikir sistematis. ISM memaksa kita identifikasi elemen, pikirkan hubungan sebab akibat, dan bikin model visual. Model ini tunjukin akar masalah dan prioritas solusi. Proses pengambilan keputusan jadi lebih strategis dan efisien. Sifat partisipatif ISM bangun kolaborasi dan konsensus. Semua pihak merasa punya solusi, komitmen meningkat. Tantangan agroindustri makin kompleks, butuh pendekatan terstruktur. ISM di alat penting untuk memimpin agroindustri. Pelajari ISM, jetskah di des dan yang kerja nanti.